Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Sebelum memulai pembelajaran, hayya bina nabda bi qiraatil basmalah. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, apa kalian sudah siap? Hal antum ista'idun? Ya, buktikan kesiapan kalian dengan sudah mandi, sudah sarapan, sudah salat duha, dan sudah murojaah. Oke, semoga semuanya sudah terlaksana sehingga kita benar-benar siap untuk menerima ilmu dan siap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Baiklah anak-anak. Minggu lalu kita belajar tentang apa yo? Iya, tentang kalimat pembuka. Jadi kalimat pembuka itu harus kalian gunakan atau kalian terapkan ketika kalian mengirimkan tugas berupa voice note maupun tentang membaca qiraah maupun membaca mufrodat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mubtada wal khobar. Apa itu mubtada dan khobar? Menjelaskan dulu ya. Mubtada artinya kalimat isim atau kata benda yang berada di awal kalimat. Ingat ya, mubtada itu berada di awal kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia mubtada itu disebut dengan subjek. Kemudian ada namanya khobar. Apa itu khobar? Khobar itu adalah isim atau kata benda yang bersandar pada mubtada atau yang disebut dengan predikat. Ada subjek dan ada predikat dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab ada mubtada dan khobar. Paham tuh? Oke. Jadi Umi jelaskan sekali lagi. Mubtada itu adalah subjek, sedangkan khobar adalah predikat. Jadi dalam bahasa Arab yang bernama mubtada disebut dengan subjek dan khobar disebut dengan predikat. Misalnya subjek adalah murid dan predikatnya adalah pintar. Anak-anak, di papan tulis ini adalah contoh dari mubtada dan khobar. Misalnya ada at-talibu mahirun. At-talibu ini murid, yang kita dalam bahasa Indonesia adalah mubtada, dan mahirun adalah khobar atau subjek dan predikatnya. Ini adalah salah satu contoh dari penggunaan mubtada dan khobar. Ingat ya, at-talibu itu sebagai mubtada, al-mahirun itu sebagai khobar atau subjek dan predikat. Jadi subjeknya itu berada di awal, kemudian predikatnya berada setelah subjek. Kan kita sudah mengetahui ya, mubtada adalah isim atau kata benda yang berada di awal kalimat. Jadi at-talib ini berada di awal, sedangkan khobar adalah isim yang berada setelah mubtada. Jadi keduanya bersanding ya nak. At-talibu mahirun. Jadi murid yang pintar itu adalah terdiri dari subjek dan. Itulah tadi contoh dari mubtada khobar. Kita ingatkan kembali, al-talibu
mahirun, artinya dokter itu pintar. Nah, dokter itu sebagai mubtada atau subjek, sedangkan al-mahiru tadi itu sebagai khobar atau predikat. Nah, jadi anak-anak bisa memilih kosakata atau contoh-contoh yang lain, misalnya murid rajin, saya pintar, bisa. Kemudian guru baik, nah itu juga bisa mubtada dan khobar. Paham tuh anak-anak? Paham? Oke, baiklah. Semoga kalian paham ya anak-anak. Nah, di akhir video ini Umi akan memberikan contoh atau latihan yang akan kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan, isi titik-titik yang ada di kalimat di samping. Oke? Silakan isi, dan kosakatanya akan Umi berikan juga. Kalian hanya cukup melengkapi titik-titik yang ada di samping. Paham? Oke, sebagai penutup, nah sebelum kita tutup, semoga kalian mengerti dan mengerjakan tugasnya, ditulis di buku tulis, kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp seperti biasa. Paham tuh? Semoga kalian paham ya anak-anak. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.